Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mu'tazi aziza wa kullu azizin ya'tazun. Ya aziz, faman i'taza bi'izzatihi fahuwa dalilu ala anna Allaha qawiyyun aziz. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-'izzah wa ala alihi wa ashabihi i'taza bi'izzatillah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin qaribunna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita, liqa kita, pertemuan kita pada malam hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Alhamdulillah, Masya Allah. Suatu nikmat yang luar biasa pada saat Allah masih memberikan kita kesehatan, sehingga kita bisa mempergunakan kesehatan itu untuk melangkahkan kaki kita berada di rumah Allah pada malam hari ini, sehingga kita dapat mempergunakan yang namanya nikmat sehat ini untuk taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Walaupun usikum wa nafsi bitaqallah. Ini yang nyerang banyak juga ini, terutama nyerang kepada kami juga banyak juga yang DM mengatakan, Ustadz kok ngadain acara di 31? Emang Ustadz tahun baruan? Masya Allah ya. Emang Ustadz yang model begitu-begitu? Subhanallah. Saya tanya, akhi yang model gitu-gitu yang kayak gimana sih? Saya bilang begitu ya. Nah saya mah iseng aja. Yang model gitu-gitu tuh maksudnya gimana? Saya bilang begitu kan. Ya itulah yang condong kepada golongan tertentu. Saya bilang, antum yang condong kepada golongan tertentu. Saya mah muslim. Yang undang saya orang Islam. Yang diundang di masjid sama DKM, saya bilang begitu ya. Ya datang, tapi kan waktunya nggak pas Ustadz. Oke, coba sampaikan kepada saya waktu yang pas buat ngaji kapan? Waktu yang pas buat ngaji kapan? Ya harusnya ngaji itu di jam-jam yang tidak seperti ini Ustadz. Kata siapa? Dulu di pesantren tengah malam, ya kan? Apalagi ada yang dihukum, diceburin ke kolam tuh tengah malam suruh ngaji. Ada nggak dalilnya ngaji itu harus ada di waktu-waktu tertentu? Kan nggak ada. Kapanpun kita sanggup, kapanpun kita bisa, selama itu taman-taman surga, datangi kata Rasulullah. Datangi. Mau di jamnya kapan, mau di waktunya kapan, mau di tanggal 25 sekaligus kemarin, sekalian tuh yang gereja misa kita ngaji. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, ya kan? Wah kok dibareng-barengin? Iya siapa tahu pada masuk Islam semuanya. Yang penting kan kita tidak melarang mereka melakukan kegiatan. Ya kita pun boleh berkegiatan. Maka usikum wa nasib taqallah. Jangan mudah untuk terprovokasi dengan yang model-model begini. Beragama tuh santai, gak usah terlalu kaku-kaku banget. Beragama itu yang penting apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah, membuat iman kita bertambah. Ini yang penting keluar dari tempat ini nanti pulang ke rumah jadinya apa? Tahajudnya jalan, jadinya ngajinya jalan, jadinya sedekahnya jalan. Ini yang kemudian menandakan bahwa kita itu benar dalam menuntut ilmunya. Demi Allah saya katakan, tidak ada ilmu langit,
Tidak ada ilmu akhrawi. Ilmu langit itu yang membuat orang yang mempelajarinya hatinya jadi keras, nggak ada. Nggak ada ilmu langit itu yang membuat orang yang mempelajarinya lisannya jadi tajam, apalagi sesama saudara muslimnya. Nggak ada. Nggak ada ilmu langit yang pada saat orang belajar ilmu tersebut malah apa? Malah dia tidak mau duduk-duduk dengan saudara-saudara seimannya yang lain. Karena apa? Nggak satu guru. Gurunya harus dari geng kita aja. Geng antum mah jangan, nggak bisa keterima. Subhanallah. Bahkan per hari ini tadi saya di tempat teman saya, sahabat kami juga. Dia mengatakan, "Dad, aneh baru dikeluarin dari grup aneh." Jadi ada grup sekolahnya nih, ya, sekolah Islam. Sekolah Islam terkenal. Sekolah Islam terkenal di Jakarta ada. Di Serpong BSD ada juga. Ada juga, nggak usah saya sebut ya. Ada pokoknya. Yang mana kemudian dia dikeluarin dari grup itu lah. Kenapa? Karena belajar dengan ustadz-ustadz yang lain. Ini bahaya ini. Usikum wa nafsi taqallah. Bahaya. Ada yang nanya sama saya. Ada yang nanya. Ini tanpa bermaksud untuk apa-apa. Buat supaya membersihkan hati kita dalam menuntut ilmu. Ada yang mengatakan, Ustadz itu ustadz sunnah atau bukan? Aneh bilang, aneh ustadz wajib. Bukan ustadz sunnah. Ustadz sunnah masih di sini berarti. Kalau wajib itu kan harusnya di sini. Jadi tidak ada pengkotak-kotakan seperti itu. Nauzubillah. Ya akhi, ya ukhti, ya ikhwah. Apabila seseorang Allah inginkan ada kebaikan di dalam dirinya, di dalam hadis Rasulullah SAW, dalam Kitabul Ilmi, hadis nomor 71, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan ada kebaikan di dalam dirinya itu, ya, maka Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Nggak disebutkan harus belajar sama fulan baru paham agamanya. Enggak. Kadang-kadang begini, saya pun mengalami di kampus waktu ngambil S2 begitu ya. Itu pada saat belajar ada profesor doktor yang ngajar. Tapi selesai ngajar kita selalu nanya sama teman-teman satu angkatan, ngerti nggak? Enggak. Padahal nggak mungkin profesor doktor itu nggak pinter, ya kan? Tetapi ada orang pinter pada saat ngajar nggak bisa memahamkan, ada. Sehingga terkadang bahkan saya malah lebih paham sama teman satu kelas, yang mana beliau ini memang terlihat siqah lah di antara yang lain-lain. Saat beliau menjelaskan dengan bahasa yang tidak begitu tinggi, oh begitu maksudnya, baru paham. Jadi bagaimana cara kita belajar ilmu agama itu? Cari orang yang bisa memahamkan kita, yang bisa membuat iman kita jadi naik di hadapan Allah. Yang pada saat tadi nih oleh Dimas Quran dibacakan apa? Ayat-ayat Allah, bergetar nggak hatinya? Ini salah satu barometernya. Innal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu pada saat nama Allah disebutkan, yang namanya hatinya tuh bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila ayat-ayat dibacakan tadi, bertambah enggak imannya? Saya tadi saat duduk di sana mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan, tadi nggak mau ngaji jadi pengen ngaji. Pada saat beliau baca tadi saya merem, Allah benar, pas yang dibacakannya dengan keadaan sekarang ini, pas. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita ngerasa punya iman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Dan persiapkan dengan baik, dengan matang, apa-apa yang kalian akan lakukan itu untuk hari esok, untuk pada saat di akhirat nanti. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Lihat dalam satu ayat, ya, ada kalimat di tengah-tengah diapit dengan kalimat takwa, perintah dengan fi'il amr itu. Ittaqullah wa ittaqullah wattaqullah, ya kan? Diapit kalimat takwa, kalimat takwa. Apa yang di tengah-tengah? Cek. Yang di tengah-tengah ini pasti adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang penting. Karena diapit dengan dua kalimat ketakwaan ini.
Apa kata Allah? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihat kata Allah, perhatikan baik-baik, rencanakan baik-baik apa yang kita lakukan hari ini. Apapun yang kita lakukan itu agar bernilai nanti pada saat di akhirat, dia akan bernilai pahala di hadapan Allah. Jangan sampai sia-sia. Karena kalau yang ditanya semua yang datang di sini matinya pasti mau masuk, masya Allah. Surganya yang mana? Allah ya Karim. Ibu mau masuk surga Firdaus? Baik, saya mau cek ini. Ini ujian kecil-kecilan, ya. Pada saat saya katakan siapa yang mau masuk surga Firdaus, tolong segera angkat tangannya. Sesegera itu kita angkat tangan, insya Allah sesegera itu Allah masukkan ke dalam surga Firdaus. Siap ya? Siap, biar nggak ngantuk nih. Siapa yang mau masuk surga Firdaus? Masya Allah, keren. Siapa yang pulang dari sini mau masuk surga Firdaus? Lah, tangannya mana? Yang bertahan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu udah turun naik lagi juga. Oh, ada temennya nih. Ini gimana ini? Oke, yang pekan depan masih mikir. Karena apa? Masih banyak kegiatan-kegiatan lain. Ya, Tat, baru mau liburan, Tat. Pekan depan baru mau ke puncak, baru mau ke Bandung, baru mau ke Lembang. Semua baru mau. Padahal hidup kita ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Allahu Akbar. Ini jamaah Asmaul Husna kayaknya hafal Quran semua. Di Mas Quran kita cek ya hafalannya ya. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan. Wah, satu lagi. Penasaran saya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Allah ya kan. Bapak sampai angkat tangan hasanah kan. Karena kalau depannya halalan pasti iya. Kalau uswatun itu modal untuk ngafal Quran biar semangat. Karena apa? Orang-orang yang dekat sama Quran, masya Allah, lihat, man qara'a harfan min kitabillah falahu asrul hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, baginya ada 10 kebaikan. Rasulullah mengatakan, tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Falahu asrul hasanah. Dan di setiap hurufnya ada 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca alif lam mim, udah berapa kebaikan? 30. Ini ada orang baru belajar ngaji, dengar, wih, 30 kebaikan. Hari ini dia dengar, dia pikir-pikir, saya hari ini dosa 20 kali. Tadi jam sekian, wah 20 kali nih. Untuk menggugurkannya dengan ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Ente kok ngaji alif lam mim doang? 30 kebaikan. Aneh dosa baru 20. Masih lebih 10. Ah, ini bahaya ini. Model gini keblinger juga ini. Hitung-hitungan. Tapi boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Karena beliau melakukan itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Walaupun rada aneh ya. Tapi itu dilakukan dengan ilmu. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, pada saat dia baca alif lam mim, itu beda derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita-kita yang hadir di tempat ini, insya Allah adalah orang-orang yang pernah berdosa di hadapan Allah. Ada yang berani ngaku di sini nggak ada yang punya dosa? Ada? Pasti semuanya pernah berdosa di hadapan Allah. Nah, oleh karena itu, daripada kita di luar bakar-bakar petasan, daripada bakar-bakar kembang api, daripada niup-niup trompet, ya, daripada kita muter-muter nggak jelas, akhirnya apa? Mata nggak dijaga, telinga nggak dijaga, lisan nggak dijaga.
Dan di rumah pun tontonannya isinya begitu aja. Mendingan ale ke masjid. Kenapa? Karena di Masjid Asmaul Husna ada kajian. Karena di sana ada muhasabah. Karena di sana akan bahas tentang resesi. Waduh, berat banget ini. Pas dapat tema, silakan Ustadz pilih temanya. Wah, ini pas nih, resesi di ujung tahun. Dan ini sekarang lagi betul-betul diteriakan kan? Siap-siap, 2023 akan resesi. Bukan Indonesia, global. Berarti semuanya. Saya sampai browsing, resesi teh naonnya. Lihat, apa resesi itu? Karena kan kita hanya di sini saja. Tapi secara pengertian tuh apa sih resesi itu? Resesi itu kan berarti kemerosotan perekonomian, di mana di tahun-tahun yang terjadi resesi itu ternyata antara apa? Antara produksi dan demand itu nggak sinkron. Produksinya berkurang, demandnya tinggi misalnya, ya. Ini menjadikan suatu negara itu akhirnya mengalami krisis. Bisa jadi apa? Harganya jadi naik, ya kan? Bisa kemudian jadi produksinya banyak, daya belinya nggak punya juga. Ini juga bahaya. Nah, maka apa sih resesi itu? Terus orang udah mulai sekarang ada yang borong ini, borong itu. Kenapa? Nanti resesi. Udah kayak tahu-tahuan aja resesi apa? Akhirnya borong minyak, borong segala macam, borong kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, kalau seperti ini, itu bagaimana keimanan mereka? Kalau seperti ini, apakah bisa dikatakan mereka orang yang beriman atau tidak? Tapi Ustadz, ini kan perhitungan dari ahli-ahli ekonom. Masya Allah. Coba lihat 2 tahun terakhir. Kira-kira pendapat ahli ekonom bonyok apa enggak tuh? 2 tahun terakhir, di mana satu negara maju sekalipun berhenti perekonomiannya. Di mana negara yang terlihat maju ambles perekonomiannya. Pada saat apa? Pada saat Allah izinkan ada satu virus yang virusnya nggak kelihatan, ternyata bisa memporak-porandakan segitu banyak ekonom dunia yang berpikir tentang ekonomi global. Ini adalah suatu isyarat dari Allah. Kenapa? Bahwa segala sesuatu itu bukan kita yang mengupayakan. Kita bisa merencanakan dengan orang-orang paling pintar sekalipun sedunia ini dikumpulin. Tapi saat izin Allah tidak sampai, maka tidak akan pernah bisa terjadi. Usikum wa nafsi taqallah. Dan bahkan ada seseorang yang mana dia ini mungkin sekarang lagi mengembala ternak di daerah NTB, di daerah Bima Perdalaman. Karena saya pernah di sana Pak, lumayan lama juga di Bima, bolak-balik. Bahkan orang Bima sekalipun belum pernah ke satu tempat saya ini. Jadi saya pernah masuk ke Oitui. Oitui itu dari kota Bima masuk lagi ke dalam. Itu daerah tambang, karena memang pertambangan kami dulu. Orang Bima sendiri belum pernah ke sana. Di sana demi Allah dia nggak paham soal resesi itu apa. Bahkan jangan-jangan COVID nggak nyampe sana Pak. Karena apa? Karena di sana jauh tempatnya dari yang namanya peradaban, istilahnya begitu ya. Jauh. Saya itu bangun tidur, trek. Itu langsung pinggir laut. Pemandangannya itu adalah Gunung Sangiang. Allahu Akbar. Indah banget. Indah. Pada saat melihat itu, Masya Allah. Waktu lihat rekening, astagfirullah. Emang beda. Tetapi pemandangan indah ini, Allah ya Karim, itu bisa mengalahkan apapun kegalauan, kegundahan yang terjadi di dalam diri kita ini. Maka kalau ada orang yang merasa gundah gulana menghadapi resesi 2023, bagaimana cara mengobatinya? 1, kembalilah kepada Al-Quran. Karena janji Allah, lihat di dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 di ayat ke-28. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, kata Allah, yang hati mereka itu tenang karena mengingat Allah.
Hanya dengan mengingat Allah sajalah hati akan menjadi tenang. Resepnya satu, tenangkan hati dulu. Karena pada saat hati kita tenang, kita bisa berpikir dengan baik. Kita bisa mencerna, kita bisa melihat ayat-ayat kauniyah yang Allah berikan kepada kita. Kita kemudian bisa membaca situasi. Kita kemudian bisa merencanakan kehidupan kita ke depan. Tapi ingat, orang yang cerdas itu bukan orang yang hanya mempersiapkan kehidupan di dunia saja. Kalau ini yang dia lakukan, sesungguhnya dia tidak cerdas. Karena ini pula yang dilakukan oleh Abu Jahal dulu. Abu Jahal dulu julukannya Abul Hakam, orang yang paling bijaksana. Bahkan pada saat di zaman era kejahiliahan dulu itu, orang-orang Quraisy kalau berperang, bukan berperang, kalau mereka punya permasalahan, terus masalahnya mentok gitu ya, deadlock, tidak ada keputusan, mereka akan menemui Abu Jahal untuk mencari nasihat. Dan Abu Jahal menasihatinya, memberikan keputusan dan pasti diikuti. Subhanallah. Namun lihat, kecerdasan yang dia miliki untuk urusan dunia ternyata tidak mampu membuka hatinya untuk menerima cahaya Islam. Tidak bisa menerima cahaya keimanan. Subhanallah. Maka dikatakan oleh Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Lihat, sesungguhnya Allah itu yang jelas itu, perhitungannya jelas, yang mengetahui segala sesuatu Allah tahu. Nah kita mengatakan, aduh resesi ini nanti saya bagaimana ya, nanti cara cari uangnya mana, bagaimana ya, padahal kemarin ini udah selesai, pandemi baru selesai, pandemi aja susah, apalagi nanti baru mau kerja resesi lagi. Maka Allah berkata dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan yang namanya binatang-binatang melata sekalipun di dalam tanah, yang tidak ada perintah sholat kepada mereka, tidak ada perintah membaca Al-Quran kepada mereka, tidak ada perintah untuk sedekah di antara mereka, tidak. Binatang yang melata saja Allah jamin rizkinya. Masa kita yang sholat, yang sujud, yang baca Quran, yang sedekah, yang bantu tetangga, yang menyayangi anak yatim, masa Allah tidak jamin rizki kita? Allah pasti jamin. Yang jadi masalah kadang kita yang kurang yakin. Kita malah lebih yakin kepada siapa? Pada ahli ekonomi. Kita lebih yakin kepada ahli fisika. Kita lebih yakin kepada ahli. Tapi pada saat Allah yang mengatakan, kok kurang yakin? Subhanallah. Padahal ahli ekonomi, ahli fisika, ahli semuanya itu bergantung semua sama Allah. Padahal mereka semua itu tidak bisa berbuat apapun kecuali hanya bikin rencana. Bikin rencana. Tetapi semua Allah sudah tetapkan di Lauh Mahfuz. Allah sudah tetapkan skenario kehidupan kita ini seperti apa. Maka mana yang kita ikuti? Ahli atau Allah? Allah. Tapi jangan di lisan saja. Allah Ustaz. Pulang dari sini baca berita bingung lagi. Ya Allah, makin dekat resesi ini lah, barusan habis dibahas kata Allah. Kenapa kemudian enggak yakin lagi? Usikum wa nafsi taqallah. Maka sepertinya kita pun yang hadir di tempat ini perlu membuat resolusi 2023. Tapi jangan yang seperti yang ada di sosial media. Resolusi 2023. Kawin bang. Resolusi 2023. Punya gebetan bang. Apa itu? Itu resolusi-resolusi yang tidak ada manfaat model begitu. Tapi resolusi yang seperti apa? Ingat, kalau kemarin-kemarin, tahun-tahun yang lalu, seolah-olah kita abai terhadap kehidupan akhirat kita. Seolah-olah kita abai terhadap perhitungan yang nanti akan Allah berikan. Dan di dalam Al-Quran Allah sudah katakan, firmankan di dalam surat Al-Anbiya, di ayat pertama itu Allah berfirman,
iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, kata Allah. Sudah makin dekat manusia ini dengan kiamat. Dengan apa? Dengan yang namanya penghisapan mereka, hari perhitungan. Namun mereka dalam keadaan dua, ghaflah wa mu'ridun. Mereka dalam keadaan lalai dan mereka dalam keadaan jauh ibadahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengalami sekarang ini, subhanallah, saya gembira pada saat melihat sholat Jumat itu udah ramai lagi. Tapi kegembiraan itu langsung sirna karena selesai imam salam itu langsung sepi lagi. Yang zikir sedikit, yang nongkrong di luar banyak, yang kulineran luar biasa. Karena dari mulai masuk sampai sholat yang dipikirin somai. Duh, somai enak banget lagi di depan tuh. Ntar deh abis sholat. Padahal ini imam lagi baca soal neraka. Imam lagi baca, "Lau anzalna ya hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribu lin-nasi la'allakum yatafakkarun." Itu ayat ngegebek sebetulnya. Apa ngegebek tuh ya? Nancep di hati begitu. Ngebuat hati itu karena di situ Allah katakan, apabila ini Al-Quran diturunkan sama gunung, hancur berkeping-keping gunung itu. Karena nggak sanggup, karena nggak kuat. Al-Quran begitu mulianya, karena di dalamnya ada firman-firman Allah. Kita ini, Masya Allah, bersyukurlah lahir sebagai orang Islam. Satu, bersyukur terlebih dahulu. Namun yang paling penting bukan itu saja. Pada saat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada kalimat ikrar di sana. Janji bahwa apa? Bahwa kita ini betul-betul ridha bertuhankan Allah. Dan kita mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah nabi dan utusan Allah yang perlu diikuti, yang wajib kemudian kita taati. Sebagaimana Allah firmankan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum mastata'tum. Allah sudah firmankan, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga pemimpin kalian, mastata'tum, semaksimal yang kalian bisa. Ikuti, taati. Tapi lihat, ternyata kehidupan kita sekarang jauh sekali dari nilai-nilai yang sudah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan jauh sekali dari gaya hidup Rasulullah SAW dengan para sahabat. Subhanallah. Di malam pergantian tahun, yang mana pergantian tahun Masehi, kita malah ikut-ikutan ada di sana. Tadi dikatakan oleh DKM kita bahwa apa? Bahwa di malam ini bisa ada 3 agama jadi satu itu. Tiga-tiganya yang ngikutin orang Islam. Bangga lagi. Putar-putar pakai truk, pakai angkot, pakai mobil. Subhanallah. Tapi kalau dikatakan ente bukan Islam, enak aja. Nih lihat KTP aneh Islam. Jangan-jangan yang masuk surga KTP-nya. Karena KTP-nya istiqomah Islamnya. Orangnya belum tentu. Karena bisa jadi dia tidak menjalankan keislaman dengan baik. KTP-nya aja. Subhanallah. Ada yang model begini lagi nih, ya, datang ke saya, Ustaz, jadi orang Islam nih enak ya. Oh, Masya Allah, bersyukur. Saya bilang, iya, kita niat aja itu udah dapat pahala, Tat. Apalagi dijalanin. Iya, Masya Allah. Aneh dari kemarin udah niat bantuin antum, Tat. Cuman alhamdulillah sampai di niat berpahala, Tat, ya. Aneh bilang berpahala, alhamdulillah. Iya, makanya, Masya Allah. Tapi hati-hati, saya bilang gitu. Nanti antum mau masuk surga, udah depan pintu surga, mau masuk ditarik sama malaikat. Trak, lah, kan mau masuk surga. Niatnya udah masuk. Kan niat masuk surganya udah sampai. Sementara dia hanya sebatas niat saja. Sama, kita duduk-duduk di sini niatnya taqarrub ilallah. Tapi bukan cuma niat sekarang aja. Setelah itu apa yang dilakukannya? Maka mumpung kita belum bubar ini, saat ini perbaharui niat kita lagi. Ya, dia jadi diperbaharui lagi. Apa niatnya? Ya Allah,
Hamba duduk di sini niat untuk i'tikaf ya Allah. Untuk berdiam, bukan hanya diam aja. Kalau diam doang namanya sakata, sakats. Sakats itu nggak ngapa-ngapain, diam aja begini. Ya, tapi kalau kita enggak, kita apa? I'tikaf itu apa? Berdiam itu untuk berpikir, untuk taqarrub ila Allah. Niatkan itu. Duduknya kita di sini hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin dipuji manusia. Bukan karena untuk muamalah. Bukan karena untuk yang lain-lain, bukan. Tapi semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri imanawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu illa ma hajara ilaihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kalau buka kitab hadis Arba'in Nawawi, An-Nawawi, itu hadis nomor 1. Bab tentang niat ini selalu ada di nomor pertama sebelum bab toharoh. Adanya tentang niat ini. Dan pada saat dilihat, dibuka, Masya Allah, syarah dari itu luar biasa. Kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang ada 42 hadis. Walaupun namanya Arba'in, ya, tetapi lebih. Hadisnya nggak cuma 40, tapi 42. Ya, pada saat kita lihat ternyata hadis tentang niat ini disyarah luar biasa. Ada Syekh An-Nawawi, ada Syekh Utsaimin, ada Syekh Dimashqi, ya. Semua ada. Bahkan apa? Masya Allah. Di situ diklasifikasikan niat itu seperti apa. Diklasifikasikan pada saat orang hijrah itu seperti apa. Bahkan diklasifikasikan lagi ada 6 perkara hijrah karena rasa takut. Ada 9 perkara hijrah karena Allah Ta'ala. Masya Allah. Betul-betul dibahas. Nah, pertanyaannya, kita datang ke tempat ini mau ngapain? Hijrah Ustaz. Hijrah dari apa? Hijrah karena apa? Karena perkara hijrah ini bukan perkara yang bisa dimudahkan, digampangkan, tidak. Memangnya antum berpikir semua bahwa antum bisa melangkah ke sini gara-gara antum masih sehat? Lah, berapa banyak orang sehat di luar tidak masuk langkahnya ke dalam masjid? Daripada yang di masjid, lebih banyak yang di mall sana nggak? Saya tadi ke sini, Allahu Akbar. Itu kaca mobil ketutup semua, tapi getar. Begitu tuh. Saya bilang, ya Allah, lampu-lampunya luar biasa. Allahu Akbar. Tapi saya bahagia. Masuk ke sini ternyata banyak juga jamaahnya. Ternyata semua ingin mendekat kepada Allah. Maka resolusi 2023 yang pertama adalah lebih dekat dengan Allah. Jangan sampai kita berpikir kita ini sudah tahu Allah. Kadang-kadang kita merasa kita kenal Allah, padahal Allah nggak kenal kita. Kita merasa kita udah paham Allah itu bagaimana, padahal tidak. Contoh, Allah perintahkan kepada kita semua yang hadir di sini untuk menjaga pandangan. Kira-kira mata ini sudah dijaga pandangannya atau tidak? Keluar dari di masjid terjaga pandangannya, karena ada hijabnya, ada sutranya, ada batasnya. Coba nanti turun tangga, masih terjaga nggak? Jangan-jangan mulai lirik-lirik. Yang kerudung orange boleh juga tuh kayaknya tuh. Kenceng banget ketawanya. Nggak ada yang pakai orange kan, makanya saya sebut. Kalau nggak ter-GR lagi. Waduh, saya kata Ustaz. Enggak, ya. Dia mulai lihat, akhirnya curi-curi pandang, lihat-lihatan, akhirnya nanya Instagram. IG-nya apa ukhti? Lah. Kenceng mbaknya di depan ketawanya. Pernah mengalami jangan-jangan. Usikum wa nasib taqallah. Yang di zaman saya, mungkin bapak-bapak yang di depan-depan ini, kita mah nggak ngalamin Pak ya. Nggak ngalamin ujian kayak begitu. Ujian yang luar biasa. Tapi anak-anak sekarang ngalamin. Sehingga anak-anak sekarang SMP sudah pada punya Instagram. Udah punya yang namanya TikTok. Subhanallah. Saya mau tanya, ini yang depan-depan kayaknya rampang-tampang agak santri-santri dikit nih. Kayaknya. Ada TikTok nggak?
Ada. Main TikTok? Main. Ngelihatnya yang apa? Masya Allah. Benar. Dakwah aja. Alhamdulillah. Tapi yang lain lewat nggak di situ? Sama. Saya juga lihat. Lihat yang dakwah-dakwah. Terutama sekarang ini saya lagi jatuh cinta sama Gus Baha. Jatuh cinta saya sama pengetahuan tentang kitabnya, sama kemudian Masya Allah pengetahuan tentang fikihnya, sama kemudian sudut pandang yang dulu saya nggak kepikiran. Beliau betul-betul memberikan pencerahan dari sudut pandang yang luar biasa. Contoh, saya dulu kepada jamaah gitu ya, dimanapun biasanya kalau ngasih nasihat suka yang serem-serem, suka yang begini nih. Ingat, kalau kita sholat itu sholat kita belum tentu diterima, kan begitu ya? Ya, puasa kita belum tentu diterima, sedekah kita belum tentu diterima. Apa yang kita banggakan? Itu begitu tuh. Kalau lagi nakut-nakutin biasanya begitu ya. Tapi Gus Baha beda. Beliau katakan, ingat, kening kita ini pernah sujud kepada Allah. Maka ingatlah kenangan terindah yang pernah sujud kepada Allah itu. Allahu Akbar. Inilah yang dinamakan dengan roja wa khauf. Harapannya ada, tapi takutnya, khawatirnya juga ada. Jadi ulama-ulama yang ada sekarang ini Masya Allah, sebetulnya saling melengkapi. Ngapain ribut antara satu dengan yang lain? Ini yang jadi masalah. Padahal saling melengkapi. Yang satu bagian nakut-nakutin, yang satu bagian apa? Bagian senang. Jadi bikin ada apa? Ada yang namanya girah lagi, semangat lagi. Kalau kita ditakut-takutin, ingat antum berdosa banget. Udah berapa banyak dosa antum, belum tentu sholat diterima. Jadi pesimis nggak kita? Mendingan nggak usah sholat lagi dah. Nggak bakal diterima, nggak pasti ini bagaimana. Masya Allah. Tapi Gus Baha tidak. Beliau mengatakan, ingat, kening ini pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nyambung dengan ayat yang saya mau bacakan ini. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Ini kalau kita kenal Allah, maka